Oke, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible study kita. Masih kitab Yeremia. Subtemanya di malam hari ini adalah eh, Tabut Perjanjian. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, Tabut Perjanjian ada di mana sebenarnya? Hilang atau bagaimana? Nah, setelah kitab Yeremia ini, Tabut Perjanjian disebut lagi di Nubuatan Yeremia. Inilah yang akan kita bicarakan malam ini. Di sesi-sesi yang dahulu, mungkin di kitab Keluaran kita pernah bahas tabut perjanjian secara detail. Malam ini kita bahas sekali lagi, tapi dengan kesimpulan atau dampaknya apa bagi kita semua. Baik, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dengan adanya online Bible study ini. Sehingga setiap kami yang rindu kebenaran, boleh belajar secara online. Sehingga meskipun kami berjarak jauh satu sama lain, tapi tetap bisa belajar firman kebenaran. Terima kasih Tuhan, pakailah mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Sehingga di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, kami boleh melihat secercah cahaya yang dari surga. Kehendak Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini adalah sesi ke-7 Kitab Yeremia. Apa yang terjadi dengan tabut perjanjian? Bapak Ibu, saudara sekalian, tabut perjanjian dalam bahasa Ibrani disebut Aron Habrit. Ya, ada istilah banyak sekali sebutannya. Ark of the Covenant, the Ark of God, tabutnya Tuhan, the Ark of Might, the Holy Ark, tabut suci, the Ark of Testimony, tabut kesaksian, macam-macam, tabut hukum Allah, tabut apa lagi? Tabut perjanjian Tuhan. Ya. Nah, di dalam perjanjian baru dipakai kata kibotos tes diatekes. Inilah bentuk tabut perjanjian. Oke, kita lanjutkan ya. Kitab Yeremia memuat nubuatan Nabi Yeremia tentang tabut perjanjian ini. Yaitu Yeremia pasal 3 ayat 16. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Nah, nubuatan Nabi Yeremia ini sangat keras terdengar di telinga orang-orang hari itu. Sebab tabut perjanjian ini kan kebanggaan ya bagi umat Tuhan yang merupakan lambang penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Itu Nabi Yeremia bernubuat bahwa nanti orang tidak bicara lagi soal hal itu. Bahkan tidak diingat sama sekali. Ya, nggak mencari juga Tuhan. Umat tidak mencari lagi, bahkan tidak akan membuatnya lagi. Ya, ini nubuatan Nabi Yeremia. Ya, jadi kurang lebih 1 tahun setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan berkemah di kaki Gunung Sinai atau Gunung Horeb, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabut perjanjian. Instruksinya detail, panjang, lebar, tingginya, bagaimana membuatnya itu detail. Tuhan sampaikan secara langsung kepada Musa. Ya, tabut ini lambang penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi tabut perjanjian ini dibuatnya di Gunung Sinai oleh Musa yang diperintah Tuhan. Itu ceritanya tabut perjanjian. Nah, jadi kalau saat ini kita bicara tabut perjanjian ini adalah satu artefak
kuno yang paling suci bagi Israel. Sebuah peti yang dibuat dari kayu akasia atau kayu penaga namanya. Dilapisi emas luar dan dalamnya sehingga kelihatan kuning, kuning emas. Ukurannya sekitar panjangnya 114 cm, lebarnya sekitar 70 cm, tingginya sekitar 70 cm juga. Bapak Ibu Saudara kalau mau tahu detailnya bisa dibaca di Kitab Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 11. Nah, orang Israel percaya bahwa tabut ini adalah lambang dari mahkota Tuhan, mewakili kehadiran Tuhan di bumi. Ya, itu di Bilangan pasal 10 ayat 33 sampai 36. Di dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai 40, Tuhan memberikan instruksi kepada Musa itu secara detail. Dan hal itu diulang lagi di Keluaran pasal 35 dan pasal 37. Ya, kira-kira bentuknya seperti gambar di samping kanan ini. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Jadi kalau kita eh, kan tabut perjanjian ini kan dibawa terus sepanjang perjalanan di Gunung Pasir. Jadi perjalanan yang pernah ditempuh oleh tabut perjanjian itu seperti ini, saudara. Dibuatnya di Gunung Sinai, ya, dibuatnya di Gunung Sinai, kemudian ditempatkan di kemah pertemuan atau tabernakel, ya, setelah selesai ditempatkan di tabernakel di ruang Maha Kudus. Kemudian di sepanjang padang gurun diangkut terus, ya. Kemudian menyeberangi Sungai Yordan. Jadi di Yosua pasal 3 ayat 6 sampai 17 itu. Sebelum memasuki tanah perjanjian, dipikul oleh para imam, ya, menyeberangi Sungai Yordan. Secara ajaib juga itu. Kita sudah pernah bahas sebelumnya, ya. Nah, eh, tabut perjanjian pernah ada di Gunung Ebal. Sebentar ya, saya warnain dulu. Ya, pernah ada di Gunung Ebal, pernah dipindahkan ke Betel dari Gilgal, dibawa ke Silo. Di zamannya Samuel, tabut Allah ini pernah dirampas oleh orang Filistin, ya, di pertempuran di Ebenezer. Saudara, kalau kita dengar kata Filistin ini bukan Palestina, saudara. Beda, ya. Ya, Filistin itu bangsa dari seberang lautan. Ya. Kalau Palestina sekarang kan bangsa Arab sebenarnya, ya. Nah, di pertempuran di Ebenezer itu pernah dirampas oleh orang Filistin dari tempat kudus di Silo. Tetapi Allah menimpakan penyakit selama 7 bulan kepada bangsa Filistin. Sehingga akhirnya mereka takut dan mengembalikannya ke Kiryat Yearim namanya. Dan tabut itu berada di sana 20 tahun lamanya. Dicatat di 1 Samuel 4 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 2. Bapak Ibu Saudara bisa baca kisah lengkapnya di perikop itu ya, di pasal itu. Kemudian tabut perjanjian ini juga berfungsi pada waktu menjatuhkan kota Jericho. Dicatat di Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Tabut ini dibawa keliling Jericho. Setelah 7 kali keliling, runtuhlah tembok Jericho itu. Ya, jadi hmm, akhirnya tabut ini ditempatkan di Yerusalem oleh Raja Daud. Peristiwa ini merupakan yang sangat penting, ya. Ada di Yerusalem akhirnya. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 17. Ya. Nah, kemudian Salomo membangun bait Allah di Yerusalem. Akhirnya tabut ini ada di bait Allah, di ruang Maha Kudus di Yerusalem. Begitu ya, Saudara. Nah, tetapi sungguh tragis kalau tabut perjanjian ini akhirnya hilang. Ketika Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar dari Babel,
diobrak-abrik habis Yerusalem. Bait Allah diruntuhkan habis. Nah, sehingga bait Allah, tabut perjanjian ini tidak tahu kemana larinya. Apakah dimusnahkan ataukah masih ada sampai sekarang atau bagaimana gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini Raja Daud pernah menempatkan tabut ini di Yerusalem. Dan tabut itu masih ada di sana waktu pemberontakan Absalom ya. Ya, akhirnya Babel menghancurkan Yerusalem di tahun 597 atau 586 sebelum Masehi. Yang jadi pertanyaan, kemana tabut ini setelah itu? Tidak ada yang tahu pasti kemana larinya. Nah, ini menjadi misteri sampai hari ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini saudara, perjalanan tabut perjanjian pernah ada di Silo kan? Di sini, di Silo. Tapi dipindahkan ke Ebenezer, ke sini. Yang memindahkan umat Israel kan diangkut gitu ya. Kemudian Filistin di sini merebut tabut perjanjian itu dan dibawa oleh Filistin yang biru nih. Dibawa ke Asdod. Ya, dibawa ke Asdod. Nah, di bawah sini ada yang namanya jalur Gaza, saudara. Saudara mungkin tahu ya, di bawah sini. Ke arah bawah nih, ada jalur Gaza di bawah. Jadi ini ke arah selatan Israel. Ya, di sini. Ke bawah terus. Ya, oke. Nah, tabut perjanjian pernah sampai ke Asdod. Tapi dari Asdod, oleh Filistin dibawa ke Gad. Dari Gad ke Ekron, dari Ekron ke Timnat, kemudian ke Bet Shemesh, Kiryat ini, lalu akhirnya dikembalikan ke Israel, sama Israel dibawa ke Yerusalem. Terakhir di situ dia. Ya, begitu perjalanannya tabut perjanjian ini. Nah, lalu bagaimana lanjutannya? Coba kita bahas berikutnya ya. Ya, di dua Raja-Raja pasal 20 ayat 17, di situ disingkapkan demikian. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Artinya tabut perjanjian itu pun tidak ada lagi. Nggak ada yang ditinggalkan. Begitu, saudara ya. Nanti bisa dibaca. Kita lanjutkan dulu. Ya. Dua Raja-Raja pasal 24 ayat 10 sampai 13. Di situ dikatakan bahwa Raja Babel mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kalau berdasarkan tulisan ini, emas yang ada di segala yang dibuat Salomo dikerat, dikerok, saudara. Diambil emasnya. Nah, kalau memang benar demikian, maka tabut perjanjian dikerak, dikerok gitu emasnya, dihancurkan sisanya. Begitu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tetapi ada klaim-klaim atau kisah yang mengisahkan tabut perjanjian itu ada di mana. Yang pertama, ada kisah yang mengatakan bahwa ini dipercaya oleh sebagian orang Yahudi, bahwa Yeremia menyembunyikan tabut perjanjian di bawah Temple Mount sebelum Babel menyerang Yerusalem. Nah, ada yang berspekulasi bahwa sampai hari ini masih ada di sana, di bawahnya suatu tempat di Temple Mount. Beberapa orang bahkan ada yang mengaku, saya pernah lihat
tapi buktinya tidak ada sampai hari ini. Jadi itu apa ya, rumor, rumor atau cerita yang beredar sampai hari ini. Kebenarannya tidak ada yang tahu karena tidak bisa dibuktikan juga, ya. Nah, kisah yang kedua itu kisah yang pertama tuh. Kisah yang kedua itu ada legenda di Ethiopia. Di Ethiopia, eh, legendanya namanya Kebranagas, artinya Glory of Kings, kemuliaan raja-raja. Ditulis di sana bahwa Ratu Sheba yang pernah mengunjungi Salomo setelah kembali lagi ke Ethiopia melahirkan anak Salomo yang bernama Menelik I, yang kemudian Menelik dari Ethiopia diutus ibunya ke Yerusalem, ya. Ia mencuri tabut perjanjian dari Bait Allah di Yerusalem dan membawanya ke Ethiopia. Dan dipercaya sampai hari ini itu disimpan di Aksum, sebuah kota di Ethiopia, tepatnya di gereja Saint Mary of Zion di sana, ya. Sampai hari ini tuh ada satu gereja di Ethiopia, gereja Ortodoks Ethiopia, itu orang percaya tabut perjanjian ada di bawahnya sana, di terowongan di bawah. Yang pasti terowongan di bawah itu ada benda yang sangat kuno, tidak tahu apa. Nah, orang percaya itu tabut perjanjian. Tentu saja tidak bisa dibuktikan karena tidak satu orang pun boleh masuk ke sana. Sampai hari ini dijaga ketat. Memang misteri ya, saudara. Tapi ada juga kisah yang lebih mungkin. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Mesir memperkerjakan tentara-tentara Yahudi di sebuah pulau kecil di Sungai Nil, ya. Nah, arkeologi menemukan bahwa mereka juga membangun sebuah model bait Allah di sana. Mungkinkah mereka juga membuat replika dari tabut perjanjian yang kemudian dibawa ke Ethiopia? Jika ini benar, maka yang di Ethiopia itu bukan yang asli, tapi replikanya. Nah, semua ini kan sebenarnya eh, hanya dugaan ya, saudara. Tidak bisa dipastikan karena tidak boleh dilihat juga, begitu. Eh, jadi ada banyak cerita tentang hal ini, tapi tiga ini yang paling utama. Tapi kalau pernah juga dibuat filmnya kan, seorang arkeolog yang mencari keberadaan tabut perjanjian, akhirnya ketemu kan itu di film itu ya. Tapi itu film, saudara, nggak bisa jadi patokan, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di Kitab Wahyu, Wahyu 11 ayat 19 dikatakan demikian. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa tabut perjanjian diangkut ke surga, ada di surga sana, bukan itu. Kalimat ini, ayat ini tidak bisa diartikan harafiah. Sebab yang dimaksud bait suci Allah di sana adalah Allah sendiri. Jadi bukan bangunan, ya. Allah sendiri. Jadi tabut perjanjiannya juga figuratif. Itu maksudnya. Saudara bisa baca di Wahyu 21 ayat 22. Yang dimaksud dengan bait suci Allah di situ adalah Allah sendiri. Makanya eh, perlu diingat bahwa tabut perjanjian itu lambang dari tahta Allah dan kehadirannya. Tentu saja di surga itu tabut perjanjian tanda kutip kehadiran Allah yang nyata ya di surga. Bukan sebagai lambang di bumi seperti yang terbuat dari kayu akasia tadi itu. Ya, kita harus kalau baca Alkitab harus mengerti yang mana yang harafiah, yang mana yang figuratif atau kiasan. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, pada umumnya para sarjana Alkitab berpendapat bahwa kemungkinan besar tabut perjanjian itu dilelehkan
dan diambil emasnya oleh tentara Babel dan dibawa ke Babel. Jadi tidak dibawa secara utuh, tapi dilelehkan. Tadi kan ada ayat sudah saya bacakan, emasnya dikerok. Nah, kalau tabut perjanjian mungkin dibakar, dilelehkan, sehingga emasnya bisa dipisahkan dan dibawa ke Babel. Itu yang paling mungkin, saudara. Ya. Tapi skenario yang manapun, nubuatan Nabi Yeremia benar bahwa tabut perjanjian tidak dibicarakan lagi, tidak diingat-ingat lagi, tidak timbul di dalam hati, tidak dirindukan lagi keberadaannya, ya, bahkan tidak akan dibuat lagi selamanya. Nah, itu nubuatan Nabi Yeremia. Itu benar. Kenapa? Karena tabut perjanjian tidak diperlukan lagi, saudara. Kehadiran Allah menyertai umatnya tidak memakai lambang tabut perjanjian lagi. Kan begitu kan? Nah, tapi jauh lebih hebat lagi. Penyertaan Tuhan langsung Roh Kudus ditaruh dalam setiap umat percaya. Itu lebih luar biasa dibanding hanya lambang ya. Kalau ini bukan lambang, Roh Allah yang Maha Tinggi menyertai kita, umat percaya. Dimeteraikan dalam hidup kita. Pendamping, penghibur, penolong yang lain. Wah, ini makanya perjanjian baru itu luar biasa. Tidak sama dengan perjanjian lama. Kelanjutan daripada perjanjian lama. Penyempurnaan. Ya. Makanya kita tidak bicara lagi tabut perjanjian hari ini. Kenapa? Karena Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kita tidak butuh lagi tabut perjanjian. Jadi kalau hari ini masih ada orang-orang yang merindukan tabut perjanjian, nah, kalau setahu saya itu hanya orang Yahudi, itu pun sekelompok kecil. Karena bercita-cita membangun bait Allah kembali. Jadi harus ada tabut perjanjiannya. Begitu. Tapi itu kelompok kecil saja. Tidak ada orang yang ingin membuatnya atau apa. Kelompok kecil ini cerita tadi itu ada di Ethiopia, begini, begitu. Tapi tidak punya fotonya atau bukti nyatanya. Ya. Dan ini yang paling benar. Kita tidak membutuhkan tabut perjanjian lagi. Sebab Roh Allah tinggal dalam diri kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ya. Itulah kehadiran Allah yang nyata, bukan lambang. Kalau tabut perjanjian merupakan lambang penyertaan Tuhan, lambang hadirat Allah, lambang kehadiran Allah, hari ini tidak pakai lambang lagi. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi Roh Kudus, dimeteraikan dalam diri kita. Dan tubuh kita menjadi bait Allahnya. Kalau tubuh kita bait Allahnya, maka ruang Maha Kudus ada dalam diri kita, maka Roh Allah ada dalam diri kita. Maka kehadiran Allah nyata dalam diri kita, tidak pakai lambang lagi. Begitu ya, saudara ya. Jadi ini sekaligus menjelaskan bahwa zaman Taurat sudah berlalu. Kita tidak akan kembali lagi mundur ke ibadah ala Taurat, ala perjanjian lama. Sebab jika ada tabut perjanjian yang dulu, maka Israel akan mulai lagi ibadah seperti dulu. Pakai Taurat. Seandainya pun itu terjadi, maka kita sebagai umat percaya perjanjian baru tidak memerlukannya lagi. Ya, jangan salah loh, saudara. Banyak orang tidak mengerti. Hari gini, zaman begini masih mau hidup menurut Taurat. Ketika saya berkata Taurat dibatalkan, mereka keberatan. Katanya, nggak ada yang dibatalkan firman Tuhan, begitu katanya. Tidak baca Alkitab soalnya. Bacanya cuma perjanjian lama, tidak sampai perjanjian baru. Kalau kita baca lengkap Alkitab, maka kita akan tahu. Ya, coba kita baca ini ayat ini. Nah, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan demikian maka seluruh ibadah Taurat sudah tidak diperlukan lagi. Saudara.
Barang-barangnya juga sudah tidak diperlukan lagi. Tidak perlu lagi seorang imam besar pakai baju efod seperti perjanjian lama. Kenapa? Karena kita hanya memiliki satu imam besar saja sekarang, yaitu Tuhan Yesus. Tidak perlu lagi ibadat-ibadat perjanjian lama itu nggak perlu. Hari raya nggak perlu lagi. Persembahan-persembahan perjanjian lama itu juga diperbaharui semua. Buah sulung persepuluhan, berbagai macam persembahan itu, korban bakaran, mempersembahkan domba, dan sebagainya. Nggak perlu lagi semuanya. Kenapa? Sebab sekarang dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Diganti yang baru. Makanya ada perjanjian baru. Setelah kematian Tuhan Yesus, maka aturannya menjadi baru. Maka Tauratnya bukan yang dulu lagi, tapi Taurat Tuhan ditaruh di akal budi manusia. Semuanya batal. Taurat yang inti dibawa, dimasukkan ke akal budi dan hati manusia. Begitu. Inti Tauratnya yang dibawa. Kalau ibadah, cara ibadahnya, liturginya, berbagai model persembahannya, hari rayanya semuanya batal. Kita tidak perlu melakukannya sama sekali. Kalau orang Yahudi melakukan, itu masih cocok, karena itu memang buat mereka. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen tidak cocok. Sebab dengan matinya sebagai manusia, maka hukum Taurat batal. Tapi intinya tetap hukum kasih. Taurat itu kan intinya hukum kasih, Saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita hidupi. Sebab barang siapa tidak memiliki kasih, ia bukan anak Bapa di surga. Sebab Bapa itu kasih adanya. Jelas ya semua, Saudara ya. Saudara jangan ngotot-ngotot, persepuluhan penting dan lain-lain. Jangan matre jadi orang itu. Kalau duit aja dibela-belain. Jemaat yang dewasa harus mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi jangan hidup menurut perjanjian lama. Kalau kita sudah ditebus Tuhan, seluruh hidup kita milik Tuhan. Makanya kalau mempersembahkan kepada mendukung pekerjaan Tuhan misalnya, jangan hitung-hitungan 10%. Gak ada persentase. Bahkan orang yang punya banyak harus lebih banyak memberi. Yang nggak punya nggak usah memberi karena gereja lah yang harus memberi, diakonia namanya. Kita harus hidup benar, saudara. Zaman akhir ini sudah segera berakhir. Jangan ngeyel karena duit aja. Ya, bertobatlah, saudara. Seluruh hidupku milik Tuhan. Jadi persembahan itu meskipun sukarela harus dengan hormat. Jangan ngasih 10% aja diminta balik. Minta dibalas Tuhan. Aduh, ajaran-ajaran itu keliru. Salah benar-benar. Tapi banyak orang tidak merasa. Tidak menghormati kematian Tuhan Yesus. Oke ya, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi saudara, malam ini cukup singkat. Tapi yang penting adalah intinya, ya, Rabu depan tukang periuk dan bejana. Saudara ya, yang penting itu adalah inti dari eh, firman Tuhan malam ini apa sih sebenarnya? Dahulu umat Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Tuhan memberikan hukum Taurat. Kenapa diberikan hukum Taurat? Sementara sebelum Sang Mesias datang, berlakulah hukum Taurat dengan segala tata cara ibadahnya, liturginya, dengan berbagai macam persembahan, persepuluhan, buah sulung dan sebagainya itu ala Taurat semua itu, ya. Dengan hari rayanya itu untuk Israel. Nah, setelah yang dijanjikan itu datang, Mesias, maka semua itu dibatalkan. Nah, makanya ketika ditanya Tuhan Yesus, apa intinya hukum Taurat? Intinya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, kalau itu kekal, hukum kasih itu selama-lamanya. Itulah yang harus kita hidupi sekarang. Jangan suka pakai hukum
eh, hukum Taurat. Sebab orang yang sudah mengerti, mendengar Injil, tapi masih melakukan hukum Taurat, tidak selamat, saudara. Karena keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kata Injil kan begitu. Tapi kita harus mendukung pekerjaan Tuhan, harus memberi persembahan tetap, tapi bukan berdasarkan Taurat. Jadi jangan hitung-hitungan ya. Yang memiliki banyak boleh memberi lebih banyak. Yang tidak punya apa-apa, gak usah memberi. Gereja yang memberi. Sederhana aja, saudara. Karena seluruh hidup kita milik Tuhan. Amin ya, semua ya. Orang suka salah mengerti kalau saya bicara begini. Dibilang saya anti persembahan. Tidak. Tapi jangan hidup menurut Taurat. Begitu. Ya. Amin. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seperti biasa. Bentar ya, saya buka mute-nya. Oke. Silakan raise hand kalau ada yang mau bertanya. Ibu Mariana. Ya Pak, malam Pak. Silakan. Pak, kalau kita bicara tentang tabut perjanjian tuh ingat ada satu cerita di Alkitab yang agak nyesek ya Pak, yang Usa itu loh Pak. Ya. Nah, Pegang mati. ya secara spontan mungkin ya Pak ya, spontan. Ya. Terus Tuhan menghukumnya mati. Ya. Saya waktu baca itu sampai hari ini pun saya masih bertanya-tanya tuh kenapa ya? Kenapa walaupun kalau kita googling tuh banyak penjelasannya. Tapi saya pengen minta opininya Pak Witnyo. Sebenarnya kenapa ya Pak? Kok gitu aja dihukum Tuhan? Gitu? Kan sudah dikatakan, Bu. Jangan pernah ada yang menyentuhnya. Sudah ada firmannya. Betul Pak. Itu kan bukan sengaja. Maksudnya dia refleks gitu Pak. Refleks gitu. Meskipun refleks, harusnya dia menghormati hukum itu. Hari itu Taurat kan kaku, Bu. Oh, iya. Meskipun mau jatuh ya biarin aja. Kan nggak boleh sentuh. Itu bukan bagian dia itu. Nah, selain penjelasan Pak Witnyo yang bahwa itu sudah dikatakan di firman Tuhan tuh jangan menyentuh, ada nggak sih Pak penjelasan yang mungkin bisa lebih kita paham? Oh iya ya gitu, ada nggak Pak? Sampai Secara Tuhan Alkitab, hukumnya sedemikian rupa. kalau secara Alkitab hanya itu, Bu. Tidak boleh Hmm. menyentuh. Menyentuh mati gitu. Secara Oh. Alkitab ya. Tapi ada yang menjelaskan secara ilmiah, ya itu tidak perlu saya jelaskan lah. Nanti di luar Alkitab soalnya. Oh iya, iya Pak. Itu tabut perjanjian itu seperti itu, Bu. Kalau orang belajar elektro mengerti, seperti kapasitor. Jadi Oh, luarnya emas, tengahnya kok kayu, dalamnya lagi emas. Itu menyimpan listrik, Bu. Ketika begitu. dibawa ke padang pasir itu elektrostatisnya masuk ke sana jadi semacam baterai. Dimegang, setrum tegangan tinggi mati pasti. Nah, ini make sense nih Pak. Nah, itu penjelasan ilmiahnya, tapi tidak ada di Alkitab. Ya betul betul Pak. Iya. Pak satu lagi ya. Ya, Kalau di perjanjian lama kan sepertinya kita umat pada saat itu hidup dengan lambang-lambang ya Pak ya. ya, Nah, berarti kalau di perjanjian baru kan tidak pakai lambang-lambang, apalagi penyertaan Tuhan itu kan invisible ya Pak. nyata. Nah, ya invisible, maksudnya tidak bisa dilihat dengan mata gitu, Ya, tapi bisa betul. dirasakan. Ya, Nah, itu kan berarti menuntut kedewasaan ya Pak. betul. Makanya Nah, Tuhan Yesus berkata kan, Bu, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. percaya. Ya. Nah, gimana mungkin ada saran atau gimana caranya itu kita maksudnya kita kasih tahu yang baru mulai gitu Pak ya, baru mulai percaya sama Tuhan itu gimana caranya ya, atau cara terbaik untuk mengajarkan mereka tentang hal ini gitu Pak. Oke, baik. Begini, seperti mengajar anak kecil. Anak kecil itu nggak bisa diajak ngomong sesuatu yang belum waktunya. Karena Betul. dia nggak ngerti. Betul Pak. Tapi anak kecil itu kalau diajar, diem aja, nurut. Nah, kalau mau mengerti, nurut saja. Oh, Nanti nah, dengan berjalannya waktu, akan mulai bisa merasakan. oh, ya. Bahkan suatu hari, ia bisa mengalami mujizat. Misalnya lumpuh sembuh seketika. Nah, itu kan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Pasti mujizat. Misalnya ada guna-guna, santet, dan sebagainya. Bagaimana menjelaskannya? Nggak bisa.
Nah, makanya sebagai kalau baru bertobat atau masih kanak-kanak, nurut saja. Ya, Pak. Nurut ya Pak ya. Jadi Ya, jangan pakai logika terlalu banyak ya Pak ya. jangan logikanya Orang-orang nggak yang nyampe. terutama buat mereka yang sangat logis gitu Pak. Iya, Ya. sebenarnya mereka boleh pakai logika, Bu. Mhm. Tapi logikanya nggak nyampe. Oh ya. Logikanya logika yang nggak nyampe, jadi pakai logikanya nggak nyambung-nyambung. Kalau pakai logika itu setelah belajar lengkap, Hmm. baru boleh pakai logika. Oh Nanti ya. baru, oh iya ya, kenapa itu begitu gitu ya. Seperti anak kecil, pakailah logikamu kalau mengerti. Hmm. Nggak ngerti, Hmm. nggak ngerti itu bukan berarti yang didengarnya salah. Iya, yang tidak mengerti. Hmm. Makanya mestinya kalau orang belajar itu tekun aja, nurut aja. Setelah 6 bulan kan saya pernah ngomong tuh, setelah 6 bulan dengar OBS nggak cocok ya sudah nggak usah dengar lagi, jangan buang waktu. Tapi kalau 6 bulan belajar urut, nanti akan tahu ini benar apa salah. Boleh dibandingkan, boleh dicek sendiri dengan Alkitab, Hmm. kan begitu ya. Ya Nurut dulu Pak. aja deh kalau nggak ngerti gitu, jangan sok tahu. Yuk. Banyak orang tuh sok tahu bu, Iya, nggak berarti ngerti. butuh kerendahan hati ya Pak. Ya, Iya, iya. Iya. ya. Oke Pak, Loh, itu saya dia. aja belajar terus loh bu. Saya Iya, aja belajar terus. Nggak merasa paling benar nggak. Saya cross check lagi gitu. Jangan sampai salah iya. gitu. Ya, Ya baik Pak, itu aja oke. dulu. Makasih ya Pak Ya, Wiki. Tuhan berkati Bu. Tuhan berkati juga. Berikutnya Pak Pak Payaman, silakan Pak. Selamat malam Pak, Shalom Pak. Selamat malam, Shalom. Sekaligus juga walaupun mungkin terlambat, selamat Natal Tahun Baru Selamat untuk Natal Pak tahun baru. Anto dan keluarga dan Ya, seluruh terima peserta kasih. PBS. Ya, Bapak juga. Iya Pak. Tadi masalah tabut perjanjian Pak. Jadi Ya, itu sebagai lambang penyertaan Tuhan, ya, mulai dari perjalanan sampai kepada Kanaan. ya, Dan cukup efektif lah, artinya perjalanan sampai Kanaan bahkan merubuhkan tembok Jeriko. betul. Yang saya pertanyakan Pak, mengapa ya dengan logika sehat bahwa Allah membuat suatu penyertaan dengan lambang tabut perjanjian ini, kok bisa dicuri oleh Filistin, kok bisa misalnya waktu diserang oleh kerajaan Babel, sehingga efektivitasnya seperti gimana kira-kira gitu Pak? Dihilang Itu gitu ya, maksud. Pak. Iya Pak, Ya, makasih Pak. oke, baik. Itu dulu sering saya pikirkan ya, kehadiran Allah kok kalah ya dengan Babel ya. Nah, sekarang kita tahu jawabannya, Pak. Ya, Bahkan jangankan tabut perjanjian, bahkan bait Allah diruntuhkan, Pak. Tuh, Pak bayangkan. Kenapa? Karena memang harus begitu. Sebab kematian Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Makanya bait Allah harus runtuh, tabut perjanjian harus hilang. Bayangkan kalau itu masih utuh terus sampai sekarang, Pak. Orang beribadah dengan aturan Taurat terus. Jadi sengaja diizinkan Tuhan supaya bait Allah itu runtuh, supaya orang tahu bahwa kamu nggak perlu bangunan. Kita tidak perlu bangunan. Kita itu tubuh kita adalah bait Allah. Gitu. Tabut perjanjian dibiarkan juga. Kenapa? Supaya orang tidak rindu lagi memiliki tabut perjanjian. Kenapa? Karena roh Allah ada dalam diri kita. Karena Allah hadir secara nyata, bukan secara lambang lagi. Untuk apa lambang itu dipertahankan? Nah, makanya diizinkan Tuhan untuk hilang. Bukan karena kuasanya hilang, bukan. Karena ada rencana lain yang lebih, yang sebenarnya, kalau itu sementara. Kan Taurat juga sementara, Pak. Sebelum Mesias datang, Taurat diberikan. Dicatat di kitab perjanjian baru banyak. Sudah saya jelaskan itu. Begitu, Pak Payaman. oh jadi sebetulnya dengan eh, perjanjian apa ini, tabut perjanjian tidak ada lagi ya sampai sekarang, Ya, sebetulnya secara implisit seperti terjadi transisi Pak ya. ya betul. Sudah jangan merindukan itu. Aku ada bersamamu, Immanuel. Roh Allah tinggal bersamamu. Gitu. Jadi kalau dilihat Pak, andai kata tadi sebetulnya kedatangan Yesus kepada bangsa Israel, karena itu bangsanya, umatnya, walaupun dikatakan umat
binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Bisa saja sebenarnya agama Judaisme bisa menjadi tidak ada dan mereka menjadi agama Kristen sebagai pengikut Kristus. Bagaimana itu, Pak? Ya, tetapi faktanya sebagian besar mereka tidak percaya bahwa Yesus Mesias. Sehingga Yudaisme akan ada sampai selamanya. Oh, Dan itu dicatat di kitab Wahyu, Pak. Bahwa di akhir zaman ada dua saksi. Yang pertama saksinya yang memiliki hukum. Hukum itu kan Taurat, Pak. Nah, itu Israel dengan Yudaismenya. iya. Yang kedua, kesaksian yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Siapa itu? Kita semua. Makanya sebelum zaman ini berakhir, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saksinya dua ini, Pak. Yudaisme dan kekristenan. Israel dan orang Kristen. Nah, gitu. Itu memang sudah ditulis di kitab Wahyu. Oh, jadi dilihat daripada tadi dua saksi yang eksis sampai datang yang kedua kali. Ya. Jadi sebetulnya kita pun sebetulnya nggak perlu memikirkan kenapa Israel ini agama Judaisme tidak langsung Kristen seperti kita ini kira-kira gitu dalam pikiran. Sebenarnya nggak perlu. Tapi kita harus berusaha memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka juga. Kalau itu tidak boleh berhenti. Cuman yang jadi saksi di akhir zaman dua itu salah satunya Israel memang. Iya, Pak. Oke, makasih Pak. Ya, Selamat malam. Selamat malam. Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Ibu Meme, silakan. Pak Wino, selamat malam. Selamat malam. Selamat Natal dan tahun baru juga ya Pak. Selamat Natal, tahun baru. Ya, semua sama keluarga. Ya, Senang juga Pak, Bapak juga sehat bisa bergabung di channel ini Pak. terima kasih. Untuk mencapai, iya Pak, untuk menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Ya. Ya Pak, tabut perjanjian ini sangat menarik ya Pak ya. Ya. Yang menjadi misteri dan tabut perjanjian Tuhan ini dalam masa bangsa Israel ya Pak ya. Ya. Jadi saya bertanya ini Pak, tabut perjanjian ini apakah seperti sebuah benda aja ya Pak ya? Tabut perjanjian ini berupa peti, ada kerup dua, terus di dalamnya ada tongkat Harun itu, sama kita sudah bahas detailnya Bu, yang di kitab Keluaran. Nanti sama roti mana, tentu saja roti mana sudah nggak ada sekarang ya. Waktu itu sudah nggak ada juga, jangan-jangan. Nah, detailnya ada di sana. Tapi itu perintah Tuhan untuk dibuat oleh Musa, ya, diberikan kepada Musa supaya di ukuran-ukurannya, cara buatnya supaya dibuat sebagai lambang kehadiran Allah. Gitu. Saya boleh tanya lagi ya Pak? Boleh, boleh. Kapan sih Pak berlakunya atau dimulai tabut perjanjian ini ya Pak? Apakah karena setelah Musa memecahkan dua blok batu ya Pak ya? Iya. Seperti yang di Ulangan 10 ayat 1 itu ya Pak ya? Iya, jadi di kaki Gunung Sinai, Musa diperintah Tuhan untuk membuat tabut perjanjian. Mulainya di situ, mulainya di situ. Mulainya berarti mulainya dari cerita Musa dong Pak? Iya, mulainya Gunung Sinai. Oh. Ketika bangsa Israel berkemah di kaki Gunung Sinai, nah itu dibuat tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu ditaruhnya di kemah pertemuan. Masih ingat nggak? Kemah pertemuan ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Iya, iya. Itu. Terus Pak, setelah hancurnya itu baik perjanjian, terus ke depannya apa sih Pak yang berlaku ya pada bangsa Israel? Maksud saya sebelum kehadiran Tuhan Yesus lah. Kan tabut perjanjian tidak diingat lagi. Tidak dibuat lagi. Ya sudah, hilang jadi misteri saja. Dan memang kita tidak membutuhkannya lagi. Itu setelah hancurnya itu Yeriko ya Pak ya? Yeriko hancur oleh tabut perjanjian itu, lalu berjalan terus kan tabut perjanjian itu. Akhirnya masuk ke Bait Allah ujungnya. Nah, di Bait Allah itulah kemudian diserang oleh Babel, habis semua, nggak tahu kemana. Jadi sekarang ini, zaman kita ini Pak, Bait Allah itu adalah Roh Kudus dalam diri kita ya Pak ya, yang telah dimentari. Tubuh kita adalah Bait Allah. Nah, kehadiran Allah nyata tinggal di dalam diri kita. Nggak perlu lagi lambang-lambang. Ya. Ya.
Iya Pak, jawabannya nyambung banget Pak, jadi enak. Nah. Iya Pak, makasih ya Pak. Oke, Tuhan Yesus Tuhan berkati. memberkati. Ya. Soal eh, dengan kematian Tuhan Yesus kan membatalkan hukum Taurat, Pak. Ya, betul. Tapi inti hukum Taurat kan ada, Mas Ya, Yan. Dan karena ditaruh, Tuhan sendiri yang berkatakan inti ya, yang terutama itu gitu. Nah, yang lain dibatalkan, Pak. oke. Dan inti hukum Taurat itu kan ditaruh di hati manusia kan gitu, Pak. Di pikiran dan di hati, di batinnya. Nah, itu semua manusia atau orang Kristen aja, Pak? Jangan pernah berpikir harafiah ditaruh itu seperti Tuhan naruh tuk gitu, bukan. Ya. Manusia nanti diajar supaya memiliki perubahan akal budi berdasarkan hukum kasih itu. Berarti di Diajar. semua manusia ya? Di semua Enggak dong, manusia. yang menerimanya. Oh, Kalau nggak terima apanya yang diajar? Malah menghina Tuhan, nah bagaimana mau belajar? Nggak bisa, itu bukan seperti robot di program ditaruh gitu, iya, bukan. iya, iya. Itu bahasa aja, bahasa gaya bahasa begitu. Ditaruh itu dia ajar ke manusia. Ya, tapi waktu manusia belum percaya sama Tuhan Yesus, waktu kecil pun kan masih punya kasih kan? Kasih macam apa? Ya, nggak maksudnya di luar orang percaya Tuhan pun kan dia punya kasih juga kan, Pak? Bisa secara terbatas, Iya. secara Nah, terbatas. berarti apakah inti hukum Taurat itu juga ditaruh ke mereka yang belum percaya gitu, Pak? Sejak dari Tidak, awal manusia kan punya kasih. tidak, Enggak. tidak. Inti hukum Taurat, hukum kasih hanya diajarkan secara sempurna oleh Injil, Tuhan Yesus. Kalau orang belum menerima Tuhan Yesus, ya dia bisa berbuat baik, dia bisa punya kasih. Ya, Tapi iya. kasih yang terbatas. Kalau ikut Tuhan Yesus, Hmm. kasihnya nggak boleh terbatas, harus sudah tak terbatas. Hmm. Beda, Pak. Apa bisa Sekarang bisa begini aja, ya, penyertaan Roh Kudus ada pada siapa? Apakah semua orang? Tidak. ya orang percaya. Ya sama itu. Roh Ya. Kudus ditaruh untuk apa, Pak? Dimateraikan dalam diri kita. Kan Sebagai memimpin milik Allah, ya kita sebagai milik memimpin Allah. kita kepada seluruh kebenaran. Memimpin itu apa? Ya termasuk ngajarin, Pak. Ya, ya. Kan gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan gini nggak, Pak? Berarti yang kasih yang terdapat di manusia secara umum itu kasih terhadap sesama aja, nggak kepada Tuhan gitu, Pak. Jadi Ah, kalau sudah enggak atau juga. bisa gitu. Enggak juga. Kasih terhadap sesama itu ada orang yang tidak percaya Tuhan kan, Pak? Iya. Nah, Ah, jadi bisa juga dia kasihnya terhadap sesama, itu pun nggak sama semua manusia. Sama yang hmm, baik sama dia saja. iya, iya. Tapi secara natur kan kasih ibu kepada anak itu kan sudah ada meskipun dia belum percaya, Pak. Oh iya, pasti. Itu kan berarti ada di hati mereka juga kan. Iya, betul. Kan Taurat tertulis di hati orang meskipun bukan Israel. Mm-mm. Tertulis loh, Pak. Makanya setiap orang, Iya. meskipun bukan bangsa Israel, meskipun tidak punya Taurat, dia dihakimi menurut Taurat yang ada di dalam hatinya. Hmm. Berarti itu berlaku untuk semua orang kan, Pak? Ya, itu berlaku semua orang yang itu. Iya, 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 iya. Tapi yang kita ngomong Injil ini beda, ini Oh kesempurnaan. iya, iya, Gitu. iya, iya. Ya, Ya, itu coba. ya. Kalau Ya. penghakiman yang model perbuatan itu semua orang, betul. Iya, iya. Iya. Lupa. Ya, udah itu aja, Pak. Itu aja. Makasih. Ya, Ya, oke. makasih, Pak. Terima kasih. Pak Handi, silakan Pak. Ya, malam Pak. Saya mau tanya gini Pak, kalau kita baca-baca di Alkitab itu Pak ya, kisah-kisah di Alkitab itu kok sepertinya tuh penghukuman Tuhan tuh kok sepertinya kejam sekali ya Pak ya. Misalnya seperti tadi yang disampaikan Bu Mariana yang di pertama itu, tentang tabut jatuh itu di- mau diselamatkan, mau dipegang gitu aja orangnya langsung meninggal, mati ya. Ya. Terus yang kedua itu tentang kisah Ananias dan Safira. Itu tentang Perjanjian baru Pak. ya itu intinya tentang yang berbohong Pak ya. Ya. Kan intinya berbohong. Itu kok langsung mati gitu Pak. Ya. Kok sepertinya hukuman ini kok hukuman Tuhan ini kok kejam sekali itu. Yang saya maksud itu cerita sebenarnya atau itu cerita kiasan ya Pak sebenarnya Pak. Kok hukumannya kejam sekali gitu Pak. Terima kasih Pak. Itu cerita sebenarnya, bukan kiasan. Nah, kenapa? Kan Alkitab tidak mencatat sampai seberapa nipunya itu, Pak. Pasti Tuhan adalah hakim yang adil ditulis di Alkitab.
Jadi kalau Tuhan sampai menghukum sampai mati itu karena hatinya sudah sangat keras. Pasti itu. Karena Tuhan adil. Tidak mungkin Tuhan mematikan seseorang yang salahnya kecil. Nggak mungkin. Itu karena kita baca Alkitab aja. Cuma 1-2 ayat. Kita nggak nangkap yang sebenarnya. Tapi kita berdasarkan kalau baca seluruh Alkitab, kita akan tahu Tuhan itu Maha Kasih, adil. Ya, Nah, kalau cuma mati fisik masih nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau dibuang ke api kekal, berani ngomong kejam juga? Enggak dong. Itu haknya Tuhan. Kalau ya. manusia dibuang ke api kekal, neraka gitu, wah kejam sekali. Enggak. Salah manusianya, sudah dikasih anugerah, sudah dikasih ajaran, sudah dikasih macam-macam, tetap bandel. Berarti ini dalam arti sudah sering berkali-kali sebelumnya gitu Pak ya. Di Perjanjian Lama bahkan suku Amalek harus dibinasakan, Pak. Perintah Tuhan loh itu. Ya, Makanya kita kalau baca Alkitab harus lengkap juga. Supaya kita tidak berkesimpulan, oh Tuhan kejam itu. Enggak. Sebabnya apa dulu. Gitu. ya. Ya, Ya, makasih Pak Ino. ya oke. Memberkati. Berikutnya, Pak Terry, silakan Pak. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, Nah, ini mungkin ya ini yang bukan pertanyaan tapi mungkin tanya tips ya. ya, Intinya kan kalau kita ini baca Alkitab kan tidak cuma perjanjian baru tapi juga perjanjian lama. ya. Nah, saya merasakan setiap kali saya membaca perjanjian lama itu kayak membuat saya jadi apa? Secara otomatis juga kayak melakukan hukum Taurat gitu loh. Hmm. Nah, jadi apakah lebih baik kalau memang hukum Taurat itu sudah dibatalkan, nggak perlu gitu ya? Apakah lebih baik kita tidak usah baca perjanjian lama saja? Jadi kita fokus aja ke perjanjian baru gitu loh. Oh, Nah, tentunya baik. saya juga melihat kan kadang-kadang ada kayak pola pattern di perjanjian lama itu ternyata dipakai juga di perjanjian baru gitu loh. Sangat Nah, banyak. jadi sangat banyak. banyak. Itu dia. Jadi kecenderungan itu akhirnya ada gitu. Kita masih melakukan yang lama. Misalnya apa, Pak? Ya misalnya kayak apa ya? Ketika persembahan gitu kan. Nah, persembahan coba kayak tadi Pak Winyo bilang kita harus memberikan tubuh kita. Sedangkan kayak di Maleaki gitu, kita baca lagi gitu kan. Oh, ada. Nah, terus misalnya apa lagi? Misalnya di Ulangan atau di Bilangan gitu kan. Nah, ada hal-hal yang membuat kita melakukan hal yang sama gitu loh. Oke, baik. Ah, Jadi begini, gitu Pak. kalau kita baca Alkitab, kita harus ingat, firman Tuhan itu progresif. Kalau kita baca kitab Kejadian, nanti di situ ada yang namanya perjanjian kekal antara Allah dan Abraham dan keturunannya. Harus disunat, kalau nggak harus dibinasakan. Nah, betul kayak gitu. Jadi kesannya wah, Makanya ini jangan harus berhenti di sunat. situ. Makanya jangan berhenti di situ, karena itu firman zaman dulu. Lalu persoalan sunat ini bagaimana dengan berjalannya waktu sampai matinya Tuhan Yesus, maka sunat sudah tidak ada artinya lagi. Sunat atau tidak bersunat itu nggak penting. Yang penting sunat hati. Nah, jadi progresif. Jangan terjebak di perjanjian lama. Oh, ada ayatnya kok loh. Ada ayatnya masih berlaku nggak? Gitu. Karena memang progresif. Dulu misalnya gini. Di perjanjian lama ada kok. Domba harus disembelih. Darahnya harus dicipratkan ke ruang Maha Kudus. Dan seterusnya. Ada kok. Firman Tuhan kok itu. Iya, tapi sekarang sudah tidak berlaku. Karena progresif. Sejak matinya Tuhan Yesus sudah tidak. Jadi perjanjian lama harus dibaca, harus mengerti sebagai dasar. Sehingga kita mengerti asal-usulnya. Dan banyak sekali dari perjanjian lama dikutip lagi di perjanjian baru. Nah itu pasti masih berlaku. Misalnya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah kudusnya perjanjian lama dan kudusnya perjanjian baru kan beda. Kudusnya perjanjian lama itu melakukan ritual, kambing, domba, dan seterusnya. Perjanjian baru beda. Di perjanjian baru, baik aku makan, minum apapun, lakukan untuk Tuhan. Oh, beda. Gitu. Nah, itu progresif namanya. Jadi apakah saran lebih baik lebih fokus gitu ke perjanjian baru Enggak, dibandingkan enggak.
Harus belajar Jadi dari tetap perjanjian harus lama. baca, Harus. Tapi, harus. nah ini jebakannya begini. Kalau orang belajar perjanjian lama, urut dengan cara konvensional, maka orang akan bingung. Makanya OBS ini, Online Bible Study ini nggak begitu cara belajarnya. Ketika saya bahas perjanjian lama, begitu ada suatu isu, saya selesaikan sampai akhirnya bagaimana? Masih berlaku apa enggak? Gitu. Semua begitu. Seperti sunat contohnya. Ketika kena ayat yang menyangkut sunat di perjanjian lama, di kitab Kejadian, tentang Abraham, langsung saya teruskan tentang sunat ini, jangan salah loh ya. Sekarang sudah tidak berlaku. Dilakukan boleh untuk kesehatan, tapi bukan berarti lebih suci. Nah, gitu. Mesti begitu supaya selesai urusannya. Baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Oke, Wino. Tuhan berkati Pak Teddy. Tuhan berkati. Berikutnya, Pak Kris sekarang. Silakan Pak. Shalom malam Pak. Shalom malam. Maaf sinyal saya kurang bagus, barangkali nanti putus-putus Pak. Ya. Nah. Sebetulnya saya tadi tidak mau tanya. Oh iya, sinyalnya Pak. Kayaknya putus lagi sinyalnya. Ini saya atau Pak Kris yang putus? Kayaknya Pak Kris ya. Sinyalnya Pak. Iya. Nah, ada lagi. Silakan. Video saya off aja Pak. Ya, di off aja ya. Nah, sebetulnya tadi saya sudah mikir, saya tidak akan tanya lah, biar teman-teman aja yang tanya. Ya. Nah, cuma dari pertanyaan Bu Mariana dan teman-teman tadi, saya jadi tergelitik Pak. Oh, oke. Kalau kita ini ngambilnya tahu-tahu terus kita langsung tanya, kok Allah kejam gitu sih, usah nyentuh mati itu Pak. Saya minta izin Pak Wiknya, kita flashback sedikit ke belakang OBS yang lalu-lalu. Sebetulnya ada waktu di mana Allah itu mengundang semua bangsa Israel untuk ketemu langsung dengan Allah, dan Allah mau berbicara langsung. Tapi mereka menolak dan mereka bilang, kau saja Musa yang bicara, terus nanti kami malah mati. Engkau saja nanti yang tuliskan, sampaikan ke kami. Sejak itulah makanya terus hukum Taurat berlaku. Ya. Jadi sebetulnya salah satu konsekuensinya dari pilihan mereka waktu itu adalah salah satunya ya kematian Usa itu, karena mereka lebih memilih Taurat daripada perjumpaan langsung dengan Tuhan. Mereka lebih memilih perjanjian lama daripada perjanjian baru. Kalau di Ibrani 9 itu kan sebetulnya kan ditulis mengenai perlambang kemah suci ini dan tabut perjanjian dan sebagainya sebagai sesuatu yang surgawi, tetapi dilambangkan dengan ini dikatakan ayat 10, Ibrani 9 ayat 10, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Ya. Sebetulnya kan konsekuensi dari hari itu bangsa Israel menolak ketemu langsung dengan Tuhan itu kan misalnya tadi yang Usa langsung menjamah, ya kalau langsung melanggar antara pelataran luar dan ruang kudus, langsung melanggar ke barang di ruang Maha Kudus, ya konsekuensinya mati, karena pilihannya kan Taurat Pak. Ya. Kalau saya waktu membaca Alkitab, saya juga nangkepnya waktu saya saat teduh pribadi dengan Tuhan itu, kalau saya tidak menghargai kekudusan Tuhan, nanti ujungnya saya akan binasa. Ya. Sama seperti Usa binasa itu, bukan dalam artian mati karena nyentuh itu, bukan, tapi kalau kita tidak seperti yang GSKI sering bilang mengejar kekudusan dan lain sebagainya itu Pak. Ya. Ujungnya kalau kita tidak hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kuduslah sebab Bapamu di surga kudus, itu kalau kita langsung melanggar, mau bypass, ndak memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib tiap hari, ya ujungnya kebinasaan. Ya. Jadi saya saya merasakan seperti teman-teman, kok aneh Tuhan kok kejam kayak gitu. Tapi sebetulnya kan kalau kita mau fair,
kayak prosesnya OBS ini kita kilas balik sedikit ke belakang waktu itu tadi yang bangsa Israel menolak untuk langsung perjumpaan dengan Tuhan tapi melalui Musa ya. Ya. Akhirnya endingnya seperti ini. Kalau menurut Pak Wiknya gimana Pak? Ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu gak kejam. Kenapa? Karena ada satu ayat yang berkata keinginan Tuhan itu apa sih kehendaknya. Bukan satu ayat, beberapa. Di Perjanjian Lama dikatakan begini. Sebenarnya Allah tidak menginginkan ya kebinasaan orang fasik. Iya. Yang diinginkan adalah pertobatan orang fasik. Di Iya, Perjanjian Baru diulang lagi. Allah menginginkan jangan ada seorang pun yang binasa. Iya. Jadi kalau manusia itu binasa karena dia melanggar secara sadar. Gitu loh. Iya. Jadi salahnya sendiri. Nah, Tuhan begitu sabar, sekarang begini aja deh. Tuhan Yesus mati di kayu salib, salahnya apa? Kalau mau ngomong kejam-kejaman, ayo. Iya. Siapa? Ya kan? Nggak bisa, kita nggak punya hak sama sekali. Betul. Kita di pihak yang menerima anugerah, nggak bisa kita menunjuk Tuhan. Tuhan penuh kasih, tapi manusia melanggar, ya terpaksa dibuang ke api kekal. Betul. Gitu. Betul, Pak. Itu aja sih. Jadi jangan pernah menyalahkan siapa-siapa, apalagi menunjuk Tuhan. Wong Tuhan udah kasih tahu, ayo. Yang menerimanya diberi kuasa supaya jadi anak Allah. Simple. Suruh nerima nggak mau lah. Kenapa nggak mau? Coba aja alasannya apa. Kan orang yang sombong-sombong itu begitu. Salah. Makanya Paulus menuliskan kalau hukum itu membawa kepada kematian, Pak. Iya. Iya. Tapi pengorbanan Kristus ini kan membawa kepada kehidupan, kasih karunia ini. Iya, benar. Beda. Ya. Jadi menurut saya tadi yang teman-teman tangkap Tuhan kok kejam gitu. Ya karena pilihannya lebih memilih ke hukum, mau enggak mau ya akhirnya ya hukumnya harus dijalankan secara strict kan gitu, Pak. Iya. Pilihannya kan sebelumnya antara hukum dan kasih karunia, tapi hari itu bangsa Israel kami milih hukum tertulis saja lah, Taurat. Ya. Jadinya seperti itu. Bangsa Israel menolak, Pak, secara sengaja. Betul. Nah, ya sudah. Musa hari itu kan sudah menyatakan, nih Tuhan mau nyatakan diri ke kalian langsung, kalian dengarkan. Ya. Mereka mau nolak. Iya. Jadi ya itu saja Pak saya. Oke. Ya, terima kasih Pak Grace. Wah, ini. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Rafli, silakan Pak Rafli. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Pak, saya sekedar ingin menanggapi pertanyaan dari Bapak tadi, itu ada yang mengenai tabut perjanjian, Pak ya. Ya. Tabut perjanjian itu setahu saya itu terakhir kali itu ditaruh di bait suci yang didirikan oleh Salomo, Pak. Ya, betul. Ya kan? Betul. Nah, setelah bait suci yang didirikan oleh Salomo itu dimusnahkan oleh Nebukadnezar tahun 586, bait suci itu udah hilang, Pak. Betul. Sudah tidak ada lagi kemana-mana, Pak. Betul. Jadi ketika Zerubabel datang kembali dari pembuangan membangun bait suci, itu sudah tidak ada tabut perjanjian, Pak. Demikian pula dengan bait suci yang dibangun oleh Herodes yang ada pada zaman Yesus Kristus, sudah tidak ada bait suci, sudah tidak ada tabut perjanjian, Pak. Betul. Saya baru ingat. Ya, benar. Hilangnya ya, jadi keliru kalau seandainya tabut perjanjian itu hilang ketika bait suci dihancurkan oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Enggak seperti itu, Pak. Betul, betul. Harusnya tahun 586. Betul. Itu benar sekali. Ya. Cuma meluruskan aja, Pak ya. Jadi jangan berpikiran bahwa bait suci ada itu harus ada tabut perjanjian. Enggak. Ya. Betul, Pak. Sejak dihancurkan oleh Babel itu habis. Setelah itu habis kita cerita. Betul. Ya. Betul, betul. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih koreksinya. Tuhan berkati ya, Pak. Oke. Iya. Pak, berikutnya Pak Sucipto. Silakan, Pak. Shalom, Pak Winyo. Shalom. Malam. Maaf, saya enggak anukan Nggak video. apa-apa, silakan. Ya, saya cukup diberkati Pak selama ikut Bible Study ini. Ya. Saya juga berulang-ulang, sudah ngulang lagi. Puji Tuhan. Jadi ngulang 2 kali sudah sampai di kitab Hakim-Hakim, Pak, pada hari ini, Pak. Biasa.
Iya, saya sudah menyelesaikan dari Kejadian sampai waktu itu sampai ngikuti Pak Wikno ini dari Kejadian sampai Yeremia. Oh, Terus ngulang lagi Pak, sampai sekarang ngulang lagi hakim-hakim. dari Kejadian sampai Yosua Pak, sampai hakim-hakim Pak. Ya, Wah, itu luar puji biasa, Tuhan. Pak. Kejadian aja 50 sesi kan ya? Iya, ngulang lagi Pak saya Pak. Tapi saya ditentang banyak orang-orang Pak, ketemu jemaat-jemaat teman saya itu katanya Bapak yang penting fokus fokus apa ini, saya membagikan linknya Pak Wikno, terus ada yang menentang ada yang menerima Pak. Jadi Oh, yang menentang itu begini, Bapak fokus penginjilan aja, jadi jangan ajarannya katanya gitu. oh gitu. Jadi iya, jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain-lain katanya gitu. Itu Heeh. komentar itu agak aneh sih sebenarnya. Iya aneh Dalam Pak. Alkitab kok ditentang. Iya. Ini Pak, saya mau tanya Pak Wikno. Ya, silakan. Waktu Usa itu memegang tabut perjanjian itu, apakah menurut Pak Wikno Usa itu diberitahu dulu atau tidak Pak? Itu Oke, yang pertama Pak. Nah, oke. itu yang pertama ya. Yang pasti aturan itu semua orang tahu, Pak, bahwa tabut perjanjian itu nggak boleh disentuh. Oke. Itu pasti, ya. Ya, terus yang kedua Pak, itu setelah Usa meninggal, itu kan Daud tidak jadi membawa tabut perjanjian ke Yerusalem Ya, betul. karena Daud juga marah, Ya, sepertinya marah kan, ya, karena kenapa Usa ini kok mati ya. gitu. Terus setelah itu kan tabut perjanjian dibawa ke rumah Obed Edom Pak. Ya, Nah itu Obed Edom dalam waktu 3 bulan diberkati Pak. Nah pertanyaan saya, Obed Edom itu pasti kan memindahkan itu kan memegang Pak. bukan, Pak. Yang memindahkan pasti imam-imam yang ngangkut. Oh iya oke. Karena kemanapun ia pergi, selalu harus diangkut oleh para imam, Pak. Nggak boleh yang lain. Oh pasti imam-imam Pak ya. Pasti. Oh, terus diberkati itu berkat rohani atau berkat jasmani Pak? Macam-macam, Pak. Termasuk jasmani. Termasuk jasmani Pak ya. Termasuk jasmani. Pasti. Oh iya. Terus yang terakhir Pak, pertanyaan yang terakhir Pak. Ya. Waktu Usa Usa memegang tabut perjanjian, itu kan gambaran kehadiran Tuhan, tabut perjanjian itu dalam perjanjian lama. Nah sekarang kalau perjanjian baru itu kan bait Allah di dalam tubuh kita Pak. Nah Tubuh kita adalah bait Allah. tubuh kita adalah bait Allah. Nah, implikasinya di dalam perjanjian baru itu apa Pak? Seperti di Usa itu Pak. Itu aja kalau menurut Pak Wikno Oke, bagaimana Pak? baik. Terima kasih Pak. Jadi, Tuhan berkati Pak. jadi memang ada perubahan secara progresif. Di Iya perjanjian Pak. bait Allah itu bukan di Yerusalem lagi. Tubuh kita Iya. semua, orang percaya tubuhnya adalah bait Allah. Implikasinya Oke. apa? Bait Allah itu Iya. kan rumah Allah, Iya. Tuhan. Artinya Tuhan hadir di dalamnya. Heeh. Hanya Roh Kudus yang hadir. Heeh. Heeh. Roh Kudus itu siapa? Roh Allah. Heeh. Itulah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita secara nyata, bukan secara lambang lagi. Heeh. Heeh. Implikasinya, Pak. Artinya, kalau Allah beserta kita, maka kuduslah kamu, sebab aku kudus. Artinya, kita harus hidup kudus. Iya. Oke. Berarti Tuhan ini lebih besar kasihnya mengasihi kita sampai dia hadir di dalam tubuh kita ini Pak ya. Pasti, kita belum Sampai bekerja sudah disertai, Pak, supaya gitu. Iya. Makanya kan saya berpikir dalam perjanjian lama aja begitu kudusnya disentuh Usa meninggal, tapi Tuhan mau hadir di dalam tubuh kita Pak. Jadi tubuh kita ini termasuk bait Allah. Makanya disebut zaman kasih karunia, Pak. Kasih karunia, iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak. Oke, Tuhan berkati. Shalom Pak. Malam Pak. Shalom. Yang terakhir ya, Pak Oto terakhir. Silakan Pak Oto. Selamat malam Pak Wikno. Tuhan memberkati. Kalau menurut saya Bapa Sema Israel itu sifatnya sangat amat kasih sehingga dia menciptakan manusia dengan sebagaimana
yang digambarkan Allah sebagaimana kita, tetapi kita tidak bisa melebihi Allah kita. Maka itu kita diciptakan, Tuhan ingin kita itu seperti yang Dia inginkan. Allah itu nggak pernah keras, tapi Allah itu tegas. Allah itu tegas melaksanakan hukumnya. Apabila aku mengatakan ini, ya harus ini, gitu loh. Jadi Allah itu tidak pernah minggir kiri, minggir kanan. Tetapi Allah itu sangat amat sayang sama kita. Jadi kalau dibilang itu Allah itu tidak terlalu keras atau terlalu kejam, saya sangat membantah. Karena saya tahu Allah itu sangat sayang Bapak Sema Israel. Istilah yang tepat adalah tegas ya Pak. Tegas. Ya. Saya mau bacakan satu nas dari Mazmur pasal 8 ayat 4-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Amin. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, memperhatikannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi sebenarnya kasih karunia-Nya jauh melebihi daripada ketegasannya. Amin, Pak. Begitu juga sebagaimana Dia mengambil istri saya tahu Dia baik. Ya, Saya pasti. nggak pernah mengomplain atau bagaimana, tapi saya tahu Dia sayang. Ya. Dia sayang, Dia meletakkannya di Firdaus, dan kami Ya. akan bersama dari Firdaus Ya, menuju betul. langit baru, bumi baru. Betul. Itu aja, Pak. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, Berkati. Tuhan berkati Pak Oto. Pak Oto harus ingat nanti ketemu lagi ya. Kita semua nanti ketemu semua berkumpul di surga akhirnya. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati semua. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita belajar bukan hanya secara perjanjian lama, tetapi dampaknya apa dalam hidup kita ini. Ya. Ini sangat penting. Implikasinya penting sekali. Bahwa hari ini kita tidak butuh lambang-lambang apapun. Mengapa? Penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Tubuh kita adalah bait Allah, sedangkan roh Allah tinggal di dalamnya, rumah Allah. Oleh sebab itu kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Dalam bahasa lain, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Amin ya. Baik, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau malam ini kami diajar kebenaran yang berdampak dalam hidup kami. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Biarlah melalui online Bible Study ini kami diubahkan. Akal budi kami diubahkan. Sehingga dari hari ke hari hidup kami semakin berkenan bagi Tuhan. Semakin menyadari bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Sehingga kami harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan berkati mereka, keluarganya, semuanya. Sehingga mereka boleh terus menjadi berkat selama hidup di bumi ini. Melayani Tuhan. Juga semua kami yang mendengar dan belajar lewat online Bible Study ini. Siapapun kami, bahkan yang ada di ujung dunia, nun jauh di sana, yang mengikuti secara online, Tuhan berkati setiap kami. Sehingga kami boleh menaruh hukum Tuhan di akal budi kami, seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar
pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.